Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Ya, jadi ada sinetron terbaru aku berjudul Kau Ditakdirkan Untukku. Ya, ini memang cerita tentang percintaan yang luar biasa dibalut dengan konflik-konflik rumah tangga, terus juga konflik keluarga, persaudaraan seperti itu. Aku perannya di sini siapa namanya dan karakternya gimana nih? Di sini aku berperan sebagai Alia. Alia ini karakternya wow. Sebentar ya, anak jalanan lagi lewat. Di sini aku berperan sebagai Alia. Jadi karakternya Alia itu dia adalah perempuan yang baik hati, tapi dia punya pendirian. Dia juga anak yang berani. Terus dia juga penyayang sama keluarganya, terutama sama ibu dan adiknya. Di sisi lain dia juga bisa sedikit bela diri. Gitu. Dalam pendalaman karakter ada kesulitan sendiri nggak sih dari Audi sendiri? Kalau pendalaman karakter di awal-awal sih memang berhubung memang aku di sini karakternya kan ceritanya orang Sukabumi, orang Sunda, dan aslinya aku orang Sunda. Cuma kan nggak terbiasa dipakein dialog ya. Jadi kayak sempet apa ya? Maaf juga anak jalanan lewat lagi. Ini ngajak balapan apa gimana sih? Tunggu ya. Nah, jadi awal-awal tuh aku sempat kesulitannya ketika aku harus pakai bahasa Sunda ya memang sebenarnya di mix campur, cuman harus kental karena memang biar kelihatan perbedaannya banget sama Devan yang orang Jakarta dan aku yang memang anak Sukabumi gitu. Memang bisa sih bahasa Sunda, cuman kan gak pernah didialogin, jadi biasanya di rumah sama mama gitu. Terus aku juga kayak mikir Sunda aku kan juga bukan Sunda yang halus banget gitu kan. Terus jadi kayak ini boleh nggak ya? Ini terlalu kasar kayak ya buat di TV gitu. Tapi kayak yaudah aku jalanin aja, aku campur, sisanya biar orang editing aja yang memilih gitu. Terus belajar bisa bahasa Sunda itu belajar sama saudara atau apa benar-benar ada orang Sunda? Enggak, aku sendiri aja karena memang kan enggak semuanya pakai bahasa Sunda, tapi lumayan kental. Kayak misal aku ngomong sama bapak tiriku, aku ngomongnya Sundanya kental, terus sama adekku juga gitu. Karena di sini juga aku dipanggil teteh kan, sama seperti aslinya teteh gitu. Pengalaman main sama Kak Ivy nih gimana nih Kak? Sebelumnya sudah satu project sama dia atau ini Belum pernah, ini pertama kalinya aku main sama Kak Arifin. Senang. ada first impression ketemu sama dia? Dia sulit gak sih untuk Aku tiap kali ketemu sama orang yang belum pernah syuting bareng dan lebih senior jauh daripada aku takut salah melangkah. Jadi kayak akan menjadi Oci yang pendiam dulu di awal, melihat sekitar. Habis itu ternyata Kak Arifin juga anaknya humble. Terus habis itu sedang ngobrol dan dia juga yang berusaha buat kayak ajak ngobrol. Mungkin dia mikir kali ya kenapa aku diem aja gitu, cuman takut aja soalnya kan kalau awal-awal aku gitu ngeliat situasi dulu, ternyata dia anak seru dan kalau diajak kayak discuss kerjasama gitu-gitu seru banget. Dan dia juga anaknya sebelum take pasti kayak reading yuk gitu. Terus aku juga jadi yang oh iya ternyata tidak semenyeramkan itu Kak Arifin Putra gitu. Tadi dia bilang katanya, Ci tadi aku habis jelek-jelekin kamu di infotainment. Terus aku bilang ya udah nanti aku pura-pura baik-baikin kamu deh gitu. Enggak. Bawa kan? tadi kalau Kak Ivy Saya sampai jalan-jalan. Gue jalan-jalan pulang rumah gue di situ. tadi Kak Ivy juga ngomong Kak Oci ini maksudnya sekali baca aja langsung bisa gitu, dia juga membutuhkan Kalau hafal mungkin ya karena terbiasa saja. Cuman kayak tetap sih aku sama Kak Arifin setiap kali mau take pasti berusaha memahami ya, gak cuma ngafal dialognya tapi kayak memahami maksudnya apa, terus motivasinya apa seperti itu. juga tadi Kak Ivy juga ngomong Kak Ivy suka nanya-nanya makanan favorit, Oh. makan-makan yang enak di sini. Betul, karena memang kita lokasinya kan di Cibubur. Terus aku juga betul-betul akamsi ya, anak kampung sini gitu. Jadi kayak dia selalu nanya kayak makanan sini yang enak apa gitu. Awal-awalnya dia nanya, tapi lama-lama jadi aku yang Kak cobain ini deh, Kak cobain itu deh. Dia bilang, bentar satu-satu gitu. Apa Udah nih deh. yang kamu rekomendasikan? Sini ada banyak aku rekomendasiin dia kayak kafe ada. Karena kan dia juga kadang suka selain syuting suka kerja laptopan gitu. Jadi aku
rekomendasiin dia buat dia tenang main laptop kalau misalnya lagi nunggu take, lagi ada jeda gitu, aku rekomendasiin ada sushi ada, habis itu aku kasih tahu steakhouse juga gitu. Kadang kan Kak Arifin lumayan healthy ya hidupnya gitu. Awal-awal sih waktu kemarin buka puasa, rumahku kan dekat, habis itu mamaku bikin bakwan, dengan senangnya aku Kak Arifin bakwan sih. Maaf Ci, oh ya oke sehat gitu. Maafkan aku anak gorengan banget gitu. Tapi Karena kamu kan udah sering udah streaming lagi, terus kakak kan juga pengantin baru nih, gimana bagi waktu sama suami dan kerjaan juga nih Kak? kalau membagi waktu pastinya bisa, berhubung kayak memang sekarang udah tinggal serumah, justru malah repotan kalau pacaran tahu, kayak satu sibuk habis itu ketemu jarang. Kalau sekarang kayak sibuk ketemu di kamar gitu, di rumah bareng seatap kita. Tapi dia juga sibuk sih, maksudnya kayak kalau terbang juga kan kadang nginap gitu, terus kadang aku baru pulang syuting dia berangkat, maksudnya terbangnya malam gitu. Jadi ya memang pintar-pintar ngatur waktu, dan berhubung dari zaman pacaran juga dia bukan tipikal yang posesif, terus habis itu paham banget kerjaan aku seperti apa, jadi makanya bisa sampai menikah gitu. Jadi kan rumahnya dekat nih, selokasinya sama rumah kakak. Suami kakak sering datang ke sini gak sih, kayak ikut nemenin kakak sini atau gimana? Sebenarnya mau deket mau jauh lokasinya dari rumah tuh dia kalau misalnya lagi nggak terbang pasti nemenin gitu, mau dari pagi sampai malam juga dia mah nemenin. Dan bukan yang harus aku jagain misalnya kayak aduh dia udah makan apa belum ya, atau enggak misalnya dia lagi ngapain ya, dia bosan apa enggak ya, enggak, ntar misalnya aku take balik-balik dia udah ngobrol sama kru tiba-tiba, atau misalnya sama driverku, ya memang anaknya santai aja gitu. Berarti kalau walaupun sibuk tetap pulang ke rumah ya. Iya pasti. Maksudnya suka kegiatan apa sih Kak? Quality time bareng suami, main game atau apa? Kalau main game emang kita anak gamers ya, kita gak gamers semua game sih, tapi ada satu gak boleh disebut ya, Mobile Legend. Ditrim aja, ditrim. Ya kita main game, kita selalu main game mabar. Jadi kayak itu quality time kita, sama nonton film, dia suka banget nonton film. Tapi aku emang gak terlalu suka nonton film, jadi mau gak mau tapi aku mencoba untuk kayak ayo ditemenin gitu nonton, walaupun ujungnya kayak 5 menit kemudian udah ngorok gitu. Apa nih Kak kesukaan film suami nih Kak? Dia mah suka apapun itu, pokoknya yang belum ditonton harus ditonton. Bahkan kalau misalnya yang udah ditonton pun dia bisa pura-pura kalau dia tuh belum nonton supaya aku mau nonton. Soalnya aku kadang suka nyari-nyari alasan kayak yang malas nonton, tapi aku bilang kamu udah nonton ya? Ya gak usah lah kalau kamu udah nonton gitu. Tapi dia kadang enggak, aku belum nonton. Tapi kadang tengah-tengah film dia keceplosan. Nah ini abis ini gini-gini. Lah kok tahu gitu. Gitu sih. Update lebaran nih Kak perdana. Ramadan dan lebaran bareng suami itu gimana nih dari kamu sendiri? Ada kayak perubahan yang signifikan gitu gak sih sama suami tahun ini gitu? Iya betul, biasanya kalau lebaran salim sama mama, sama keluarga, sama adikku. Karena kebetulan papa udah almarhum. Terus sekarang ditambah salim sama suami gitu. Kemudian ikut sungkeman juga sama suami nih, gimana nih? Awkward gitu gak sih Kak? Kan pertama kali gitu kan. Kan suka kayak Iya betul, tapi tetep ya kayak cewek-cewek pada kayak gitu. Makanya banyak kan konten yang istrinya tuh dikasih kayak Dewi-Dewi, terus habis itu dia sujud, sungkem gitu kan. Itulah yang terjadi sama aku kemarin. Maafin aku ya, aku juga udah maafin kamu. Langsung dia ngakak kayak dasarnya lebaran juga sih. Tapi kita emang anak suka bercanda sih. Tapi ya memang lebaran kali ini berbeda. Sholat Id juga udah yang kayak udah ini apa bareng-bareng gitu. Biasanya kan cuman kayak kamu sholat Id di sana, aku sholat Id di sini, baru abis itu ke keliling keluarga masing-masing dulu baru ketemu gitu. Kalau sekarang kan itu dia sudah bareng-bareng. jadi kemarin lebaran di Cibubur atau pulang kampung? Lebaran di Cibubur, lebaran di sini sih. Kemarin kakak ada makanan yang di-request sama suami gak sih Kak untuk pertama kalinya gitu? Dia itu sebenarnya kan dia asli Minang kan. Dia sempet pengen nyuruh aku belajar sama ada saudaranya dia masak kayak gulai-gulai yang memang khas sana gitu ya. Cuman karena kemarin syuting gak sempet. Jadinya karena dia suka nastar, aku bikin nastar. Alhamdulillah nastarku tidak seperti yang ada di sosmed yang kayak batu dilempar terus balik lagi. Jadi tuh nastar. Yang bantuin aku 5 orang, jangan sedih, dari jam 1 siang sampai ba'da isya. Jadi buat ibu-ibu yang bikin konten tiduran di samping oven, itulah aku kemarin. Tapi seru. Aku bikin kue sagu keju sama nastar. Itu yang di-request sama suami Kak?
nggak di request, tapi aku tahu dia suka nastar walaupun aku nggak suka nastar. Habis itu pertanyaannya cuma kayak, kamu ngapain bikin nastar, kan kamu nggak suka, tapi kan kamu suka gitu. Terus gimana nih pas cobain? Itu kan pertama kali tempat bikin Heeh. suami. Alhamdulillah dia selalu mengapresiasi masakan aku, walaupun kita nggak tahu ya, ini kan baru 2 bulan pertama. Siapa tahu tahun depan mulai jujur sebenarnya waktu itu kamu masak ini nggak enak gitu. Dia alhamdulillah selalu apa apresiasi. Kamu sama suami dengan update nih Kak di sosial media. Oh kan seseruan-seruan. Gimana nih? Apa emang sefrekuensi dari awal dari pacaran emang seperti itu? Harus satu frekuensi karena kan kayak menurut aku ya pernikahan bukan cuma sekedar kayak cinta-cintaan. Kalau cinta sayang apalah segala macam istilahnya yang nggak bisa dipungkiri mungkin bakalan apa ya luntur kalau tidak dipelihara. Jadi makanya kita harus mencari kayak sesuatu yang gimana ya bikin kayak hubungan kita tuh seru terus kayak selalu ada sparklingnya gitu, sparkle-sparklenya gitu. Kan kakak juga sempat ikut tren-tren juga nih. Terus diajakin pertama kali. Ini yang mana ya? Tren kayak Velocity. Oh Velocity. Sebenarnya dia tahu yang ngajakin. Dia kan juga ngelihat gitu kan. Awal-awal dia gini. So, dia bilang ini ada yang lebih susah nih, ada yang lebih susah. Aku penasaran, makanya dari situ aku belajar. Yang bisa duluan tuh dia. Oh dia ngajakin. Iya, dia bilang ayo aku bisa gitu. Karena dia selalu bilang kayak apa namanya, kalau misalnya lihat cowok-cowok dance gitu kan, dia kayak gimana sih caranya dance gitu. Aduh aku kaku banget dia bilang, tapi begitu Velocity dia kayak ayo aku bisa gitu. Bikin deh. Dia ngajakin suami nih Kak. Iya. Kalau yang pro ya, kan ada yang repot banget tuh, iya gitu. Terus aku bilangin, ini ada yang lebih pro dunia akhirat gitu. Oh udah, dia bilang udah pusing lagi gitu. Oke, kamu tuh apa namanya terlihat sefrekuensi dan menyenangkan itu emang dari pacaran udah terlihat seperti itu apa? Dari pacaran sih Kak, ya memang harus dilihat dari masa penjajakan itu kan sebetulnya makanya baru nikah gitu. Tapi gak sih Kak melihat suami emang maksudnya benar-benar aktif gitu maksudnya media aktif, gitu. Sebenarnya aku nggak pernah kayak maksa-maksa dia buat kayak bikin kontennya, enggak ya, semua itu berjalan aja gitu. Dan dia juga anaknya mau aja gitu. Kadang bahkan aku nggak ngomong-ngomong, misalnya aku mau on cam gitu langsung aja gitu. Kan sekarang udah belajar masak juga nih untuk suami itu baru gimana ya ceritanya baru menikah kakak belajar masak untuk suami. Sebenarnya kalau dibilang masak sebelumnya aku pasti pernah lah masak, tapi paling yang simpel-simpel aja. Kalaupun misalnya masak rada repot, ya paling kayak mencoba masakan-masakan yang aneh-aneh. Misalnya kayak bikin steak lah apa ini itu. Sedangkan suami aku kan maksudnya orang Minang ya, dia sukanya yang balado dan segala macam. Nah kemarin baru belajar balado gitu. Ya udah, akhirnya kayak apa aja aku balado. Ada paru, bikin paru balado. Terus ada teri Medan bikinlah pakai pete, dia suka pete. Tapi mbakku ya ini yang kadang-kadang waktu itu dia bilang gini, non bisa kali teri petenya setiap hari. Maksud lo gue masakin teri lo pete setiap hari gitu. Suka dia doyan. Dia yang bantuin aku, jadi aku selalu masak tuh nggak sendiri. Ibu-ibu bener kan Bu, kalau masak yang capek adalah cuci piring sayang. Sama kayak menyiapkannya gitu. Paling kayak ya aku minta bantuin Mbak, misalnya kayak aku lagi gak sempat, aku cuman bilang Mbak siapin misalnya bawang merah 5, bawang putih 5 dialusin. Dah itunya aja, yaudah sisanya aku yang iniin gitu. Oci juga suka bawain bekal yang buat suami. Iya, soalnya dia dari zaman pacaran tuh kan memang dia ada mbak di rumah. Terus tapi kayak dia tuh malas bawa bekal karena menurut dia kayak repot tar aja beli. Ya udah sekarang karena aku udah belajar masak jadi aku yang bekalin dia gitu. Selain teri dan pete tadi makanan favorit suami yang Apa ya? Ya nasi Padang dia suka. Oh, maksudnya masakan aku yang dia paling suka. Kemarin aku sempat bikin cumi tinta hitam, walaupun dia bilangnya ih cumi oli, dia bilang gitu. Enggak dong, jangan mentang-mentang hitam dikasih oli, enggak sayang. Kayak ada kamu gitu. Ya udah dia suka itu. Sampai dia promoin ke teman-temannya. Kan teman-temannya bilang open house dong pas Sutri baru gitu. Terus aku bilang ya ayo kalau gue nggak syuting masak, cobain cumi olinya Oci. Tolong dong, nggak oli. Disebut mulu itu cumi oli, tapi nggak tahu ya rasanya. Mau nyobain nggak sih yang pas cumi oli? Ketawa. Iya gitu, dia suka banget ya si cumi oli. Jadi sekarang bangun lebih pagi untuk menyiapkan bekal suami. Nggak melulu pagi karena jadwal dia kan nggak selalu pagi-pagi terbang, kadang siang, kadang malam, kadang sore gitu. Jadi kalau misalnya emang lagi bisa akunya juga nggak ngapa-ngapain, aku pasti masakin. Jadi setiap hari atau emang pas lagi Kak Oci lagi nggak syuting dan lagi di rumah.
Iya, kalau lagi nggak syuting itu kemungkinan disempetin harus gitu. Soalnya kan emang love language aku tuh act of service. Jadi kayak kalau bisa segala macam kayak tadi tuh pagi-pagi sebelum berangkat itu. Jadi dia harus OTW jam 10, aku harus OTW tadi jam 8 kan beda cuma dikit. Pas dia bangun mau siap-siap ya aku bikin kopi dulu ya. Seperti istri pada umumnya saja ya. Jangan dibilang kayak oh Cirus Diana bisa membuatkan kopi, awas. Kemarin kan sempat ya ada yang kayak gitu. Dibilang kayak bikin Indomie lah. Semua orang juga bisa bikin Indomie sayang. Apa ya? Kalau misalnya rasa khawatir sih gak ada, lebih ke soalnya kan kita udah maksudnya udah komit gitu. Jadi kayak memang dari awal malah lebih banyak dia ya yang kayak mengingatkan aku untuk selalu komit sama keputusan yang udah kita ambil, karena ya mungkin karena aku syuting kan misalnya adegan sama lawan jenis dan lain-lain gitu ya. Sebenarnya kayak dari semua pekerjaan pasti ada lah resiko-resiko yang misalnya membahayakan ya. Yang penting ya aku selalu ingetin dia juga ingetin aku, ya jaga hati aja gitu. Soal adegan kan sekarang udah ada suaminya kan? Kayak ada izin gitu nggak sih, aku ada adegan ini sama Kak Kevin? Oh, kalau itu enggak sih, enggak izin karena memang ya dia udah tahu kayak istilahnya standarnya sinetron seperti apa, ya udah paling gitu kan. Ada kayak batasan, kamu udah jadi istri aku nih, kamu jangan ada adegan. Enggak sih, sampai saat ini alhamdulillah dia nggak ada membatasi apa-apa, jadi kayak aku tetap bisa berkarya semaksimal mungkin. Dan dia juga maksudnya aku selalu gitu kan dari zaman pacaran, misalnya aku syuting sama siapa aku bawa ke lokasi syuting, aku baurin dia sama pemain-pemain yang lain biar dia kenal, ngobrol segala macam. Sama Kak Ipin udah bestie banget, ada yang pulang pergi ada yang nginep gitu, jadi kayak kalau bisa komunikasinya biasa pakai handphone, udah nggak ada telepati sayang. Ya kita WhatsAppan, ya video call, pokoknya tetap komunikasi pastinya gitu. Dia juga kalau misalnya satu hari dia ada 4 kali take off sama landing, dan dia selalu ya kayak misalnya ini aku 2 kali lagi, 3 kali lagi, terus aku juga bisa lihat dari flight radar gitu. Kalau khawatir dari dulu mah aku anaknya cuek. Ya lillahi ta'ala, sisanya ya tergantung kita masing-masing. Yang penting percaya aja dulu, sisanya apapun yang terjadi ya itu memang sudah ditakdirkan sama Allah, itu aja sih Kak. Jadi kayak ya udah. Jadi nggak sama-sama posesif. Gak ada, kita tuh gak ada. Paling yang penting karena kita udah tahu kayak tugas kita masing-masing, sifat kita masing-masing. Misalnya kayak ya harus ngabarin, ya harus misalnya komunikasi yang baik, nggak kayak hilang apa segala macam gitu. Jadi kayak ya saling jaga aja pastinya gitu. Ada sifat yang kamu nggak suka nggak sih dari suami, mungkin kalau pas lagi kerja kamu ya kan nggak bisa main HP siapa lagi terbang ya, apa sih? Apa ya, kalau lagi terbang enggak sih, kita tuh bener-bener saling memahami aja Kak. Bener-bener kita selama pacaran tuh ya ampun, berantem kayaknya 5 kali aja enggak deh kayaknya. Jarang banget selama bukan pernikahan, kemarin kan pacaran aku 3 tahun lebih kan, jadi kayak jarang banget kita berantem gitu. Iya, jadi kayak semoga bisa selalu seperti itu. Ya pemirsa di rumah, jangan lupa saksikan sinetron terbaru aku, Kau Ditakdirkan Untukku, hanya di RCTI segera.